Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya bagian ke-8 dari Crypto Smart Money, di mana di sini kita akan membahas mengenai order block atau OB. Jadi pada dasarnya apa sih order block itu? Oke. Jadi order block itu merupakan suatu level ya, di mana para smart money ini memiliki kecenderungan ya untuk meletakkan order pembelian atau order penjualan. Jadi dengan kata lain ya, order block atau OB ini bisa dijadikan suatu area of value atau support dan resistance ketika teman-teman trading yang menggunakan smart money konsep. Pada dasarnya, order block atau OB itu ada dua jenis. Satu adalah bullish order block, kedua adalah bearish order block. Jadi bullish order block itu tercipta ya ketika smart money ini melakukan suatu order pembelian. Ya, dimana ketika terjadi pembelian dalam jumlah yang sangat besar, ini terjadi suatu inefisiensi yang besar juga ya dalam harga. Begitu juga ketika tercipta bearish order block atau ketika smart money ini melakukan order penjualan dalam jumlah yang sangat besar sehingga terjadi ya inefisiensi dalam harga ya dalam skala yang besar atau istilahnya ada gap, istilahnya ada celah. Nah, jadi di sini teman-teman udah paham ya keywordnya itu adalah inefisiensi atau ketidakefisienan dalam market. Oke, jadi ilustrasi bullish order block itu seperti ini. Ketika teman-teman melihat ya harga ini berkonsolidasi, kemudian di sini smart money ini melakukan suatu pembelian ya dalam skala yang besar. Kemudian apa yang terjadi? Harga ini nge-push naik ke atas. Oke, sehingga candle yang sangat besar ini bisa kita lihat ya sebagai suatu gap atau celah atau inefisiensi ya, yang mana order block ini ketika sudah terjadi suatu bullish order block, area ini bisa kita mark ya sebagai suatu bullish OB. Artinya apa? Artinya sudah ada smart money yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar di sini. Karena pada dasarnya kita ini para retail ya, ini kita hanya bisa menciptakan wick kecil ya di sini ya. Ini kita kan ya dalam tanda kutip ini kan ikan kecil ya. Ini adalah para whale ya atau para paus yang bisa menggerakkan harga. Jadi kita ini hanya bisa menciptakan tik-tik kecil ya di sini. Namun ketika para smart money hadir ya, ini dia bid ya dengan volume yang sangat tinggi, harga naik, sehingga celah ya atau gap atau inefisiensi di sini terjadi. Sehingga kita bisa mark area ini ya sebagai suatu bullish order block. Sementara bearish order block ya ini terjadi ya ketika harga ini berkonsolidasi ya dalam suatu area tertentu dan kemudian terjadi suatu order flow yang besar ke arah bawah atau terjadi penjualan yang besar. Sehingga gap di sini ya atau celah ini, candle yang besar ini bisa kita sebut sebagai suatu inefisiensi atau ketidakefisienan. Yang mana ketika teman-teman lihat ya, ketika terjadi suatu ketidakefisienan ya, ketika harga terdorong ke bawah ya dengan volume yang sangat tinggi, oke, ini bisa kita jadikan ya area ini atau kita mark area ini sebagai suatu bearish order block atau bearish OB. Jarak ya atau gap itu tadi ya atau imbalances itu ya atau ketidakefisienan itu. Jadi ada beberapa istilah ya yang bisa kita ilustrasikan ya untuk membahas ya suatu perbedaan itu. Yaitu satu adalah gap, dua adalah ketidakefisienan atau ketiga inefisiensi, ketiga imbalances, keempat kita bisa sebut sebagai suatu fair value gap atau FVG. Oke, jadi FVG itu sama konsepnya dengan bullish ya, order block ya. Jadi bullish fair value gap itu sama dengan bullish OB. Oke, jadi selalu ada ruang di sini, ada ketidakefisienan ketika para smart money ini bidding ya dengan jumlah dan volume yang besar. Jadi selalu ada ruang di sini. Dan bearish fair value gap itu juga sama konsepnya ya dengan bearish order block, di mana selalu terjadi ruang ya atau celah atau ketidakefisienan ketika para smart money ini melakukan order penjualan yang besar. Teman-teman bisa mengetahui ya fair value gap atau FVG itu menggunakan ya indikator ya dari Lux Algo. Jadi teman-teman bisa cari ya dalam TradingView dan type in fair value gap atau FVG. Dan ini bisa teman-teman menggunakan ya lagi-lagi Lux Algo. Ini adalah developer ya indikator menggunakan smart money yang paling baik ya saat ini dan mereka banyak sekali ya yang free di sini. Teman-teman bisa manfaatkan ya. Fair value gap dari Lux Algo, ini wujudnya seperti ini. Ini adalah indicators ya, FVG dari Lux Algo. Di mana ini adalah bullish fair value gap indicators, di mana selalu terjadi suatu cluster volume di sini ya. Atau suatu bullish ya, fair value gap, di mana ketika smart money ya, ini bidding ya dalam skala yang besar ya, dia pasti creating ya bullish order block, dia pasti creating bullish fair value gap, yang mana ini secara otomatis ini di spot yang menggunakan indikator Lux Algo. Jadi teman-teman nggak perlu sulit-sulit ya
spotting ya, mana ini FVG bullishnya ya, mana ini bearish FVG-nya, karena ini selalu ditunjukkan secara real ya, secara real time ya, menggunakan ya fair value gap indicators dari Lux Algo. Gimana sih cara menggunakan ya bullish fair value gap dari Lux Algo? Jadi pada dasarnya teman-teman bisa melakukan suatu pembelian atau long ketika harga ini sedang berada atau mendekati ya, atau di sini menghampiri ya bullish fair value gap-nya. Dimana ketika di sini ya harga ini bergerak ya, chopping around ya, consolidating around ya bullish fair value gap, ini adalah potensi teman-teman melakukan suatu pembelian. Dimana ketika di sini lihat ya, ketika entry pembelian di sini ya, ini harga justru ya naik ke atas dan hit ya target profit. Jadi FVG itu bisa kita jadikan suatu area pembelian ya atau penjualan. Dimana di sini ya ketika harga ini revisit fair value gap-nya, oke, di sini bisa kita jadikan ya suatu tempat untuk melakukan short. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ketika harga bergerak ya mendekati fair value gap-nya, ya ini harga turun ya. Mendekati fair value gap-nya harga turun. Mendekati fair value gap harga turun, oke. Mendekati fair value gap harga turun. Jadi teman-teman bisa lakukan short ya ketika harga ini revisit ya atau mengunjungi kembali dari fair value gap-nya. Jadi konsepnya inefisiensi itu adalah celah ya yang ditinggalkan karena adanya big order dari smart money. Jadi ketika para bandar ya, ketika para whale ini mengeksekusi trade ya, order flow volume dalam jumlah yang sangat besar, itu sebenarnya terjadi inefisiensi karena tidak semua ini suka ya dengan trade yang besar ini. Karena pasti ada capital ya yang tidak masuk ya, capital yang tidak terorder ya, limit yang tidak terkena ya, sehingga mereka ini ya pada dasarnya kan selalu digerakkan atau digoyang oleh para smart money, sehingga selalu ya market itu mengunjungi ya atau kembali ke order blocknya, atau efisiensi itu selalu terjadi dengan cara apa? Dengan cara market ini selalu mengisi ya order block ya atau celah-celahnya. Oke. Ini contohnya dari chart ya, ini daily Bitcoin. Dimana ketika di sini terjadi suatu inefficient move, oke, kita bisa menyebutnya ya sebagai suatu bullish order block. Dimana kalau teman-teman lihat ya, harga ini selalu mengunjungi kembali ya bullish order blocknya. Begitupun ketika dia sudah terjadi break of structure di sini, oke, dan di sini terjadi suatu inefficient moves lagi, harga naik ke atas ya, ini bisa kita katakan sebagai suatu bullish order block. Apa yang terjadi ketika harga naik ya, harga selalu turun lagi mengunjungi ya yang tidak efisien ini atau inefficient move di sini. Dimana harga turun di sini, oke, dan di sini ketika dia pump ya, dia naik lagi, apa yang terjadi? Dia selalu revisit lagi bullish order blocknya sebelum harga naik ke atas. Feeling inefficiency yaitu bisa kita jadikan suatu area ya untuk membuka posisi long ya. Teman-teman bisa lihat ya ketika area ini terrevisit lagi ya, bullish order blocknya terrevisit lagi, ini harga mengalami ya kenaikan ke atas, sehingga kita bisa menyatakan ya kalau pada dasarnya harga itu selalu mencari titik yang efisien atau inefisiensi itu selalu dikunjungi kembali. Nah, begitupun ya ketika kita berbicara mengenai bearish order block, ketika di sini spotted ya smart money ya, big sell order ya, harga turun, ya dia revisit lagi ya bearish order blocknya ya, karena dia selalu revisit lagi ya inefficient move-nya. Kemudian harga turun ya, kemudian harga di sini revisit lagi ya bearish ya order blocknya, kemudian harga juga kembali turun. Jadi order block ini adalah suatu area ya yang selalu di-respected ketika terjadi suatu penjualan atau sell off yang sangat besar. Ini adalah big sell off ya. Ini adalah big sell off, ini adalah big sell off, dan harga terdorong turun ketika dia revisit dari bearish order blocknya. Nah, jadi teman-teman bisa ya feeling ya inefisiensi, oke, sebagai suatu area untuk teman-teman melakukan short sell. Oke, teman-teman short sell di sini harga turun ya, teman-teman short sell di sini harga turun dan seterusnya. Jadi ketika harga itu revisit ya bearish order block, teman-teman entah menggunakan fair value gap ya atau menggunakan indikator ya untuk spotted order blocknya, itu adalah suatu area ya di mana teman-teman bisa place ya posisi short. Dan area invalidasinya mana ya? Area invalidasinya di atas ya swing high dari yang ada di sini ya, di atas dari bearish order blocknya. Jadi intinya seperti ini ya ilustrasinya dari bullish order block ya. Pasti terjadi suatu inefficient move ya. Harga naik ya. Smart money comes in ya. Volumes order flow naik. Harga dengan momentum yang sangat tinggi naik ya. Karena pada dasarnya harga itu selalu kembali yang mengisi order blocknya ini. Atau di sini inefficient move itu selalu direvisit lagi untuk kembali harga naik lagi. Jadi teman-teman bisa ya spotted ya di mana bullish order blocknya untuk dijadikan suatu area entry ketika teman-teman mau melakukan long atau pembelian. Sama juga di sini ya, ketika
terjadi bearish order block ya, terjadi suatu inefficient move, harga turun ya dengan signifikan, dan kemudian harga selalu ya revisit ya bearish order blocknya ya untuk membuat ya atau menembus ya inefficient move ini menjadi suatu move yang efisien. Baru kemudian di sini harga kembali melanjutkan penurunannya. Di sini sudah paham ya teman-teman penerapan dari order block, self vesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.